Bab 761. Gunung Provinsi Wangi. Kota Wangi ini adalah kota tingkat menengah di Sommerland. Di antara 66 provinsi di Sommerland, provinsi ini tidak terlalu cemerlang atau terlalu lemah. Saat ini, David sedang berjalan-jalan di Fragrant City, dan bersamanya ada 6 orang yang setengah jalan menuju Gathering dari tim disiplin. Namun, mereka bekerja secara terpisah. Setiap orang bertanggung jawab untuk meneliti bidang yang berbeda. Julia menerima kabar itu tadi malam. Seorang seniman bela diri yang kuat telah muncul di Fragrant City di Provinsi Wangi. Orang-orang ini tidak hanya menunjukkan kekuatannya sebagai seniman bela diri di depan orang biasa, tetapi mereka bahkan merekrut orang biasa sebagai muridnya. Selanjutnya, organisasi mereka berkembang pesat. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, puluhan ribu orang telah tertarik. Sebenarnya sangat mudah bagi seniman bela diri untuk memenangkan hati orang-orang biasa. Dengan hanya memamerkan beberapa keterampilan seni bela diri, mereka akan membuat orang-orang biasa memuja mereka seperti dewa. Kemudian, mereka akan berjanji kepada masyarakat umum bahwa mereka akan segera menjadi seniman bela diri setelah bergabung. Tentu saja, orang-orang biasa ini akan mempercayai mereka dengan sepenuh hati. Apalagi niat para pejuang ini juga jelas, yaitu diam-diam menguasai kota. Setelah menyelidiki hal ini secara diam-diam, anggota tim disiplin menemukan bahwa pihak lain telah mengatur dan merencanakan hal ini. Selain itu, mereka juga mempunyai ambisi yang besar, sehingga mereka berhasil mengalahkan banyak kekuatan di Fragrant City. Karena itu, mereka tidak berani bertindak gegabah dan memutuskan untuk melaporkannya kepada wakil Kapten Julia. Ketika David mendengar kabar Julia, dia segera membawa orang ke Fragrant City. Kini, kabar bahwa keluarga Haran telah bersatu dengan kekuatan besar dunia dan siap datang ke Sommerland untuk membalas dendam telah menyebar ke seluruh dunia. Segala macam karakter buruk mulai bermunculan. Bagian dalam Sommerland juga mengalami beberapa ketidakpastian. David harus mengurus hal ini dalam satu serangan sehingga ia akan memberikan pelajaran yang kuat kepada kekuatan yang berencana untuk muncul kembali. Sekarang rencana Mason akan berhasil, tidak ada hal buruk yang bisa terjadi di Sommerland saat ini. Kalau tidak, itu salahnya. David berkeliaran di sekitar kota Wangi untuk sementara waktu. Dia memandang orang-orang biasa yang hidup dan bekerja dengan damai dan puas di sini. Dia diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa kehidupan orang-orang ini tidak dapat terpengaruh. Seniman bela diri tidak boleh mencampuri kehidupan orang-orang biasa, jika tidak, masyarakat sendiri akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Tidak mudah bagi Sommerland untuk memiliki kehidupan yang stabil saat ini. Hal ini telah mengorbankan banyak elit Sommerland yang telah mengorbankan darah dan nyawanya untuk mencapai hal tersebut, sehingga tidak dapat dihancurkan oleh orang-orang yang berniat buruk tersebut. David sedang berjalan ketika tiba-tiba dia melihat beberapa orang di jalan. Setelah mereka mengeluarkan ponsel dan meliriknya, mereka mulai bergegas ke satu arah. Dalam satu langkah, jumlah orang yang turun ke jalan berkurang 1/5. Meski jalanan masih ramai dengan aktivitas, David mengikutinya dengan rasa penasaran. Setelah mengikuti kerumunan melewati beberapa gang terpencil, akhirnya dia sampai di tujuannya. Pintu masuk gedung itu penuh dengan orang. 2 pria menjaga pintu masuk. Setiap orang yang masuk harus menunjukkan ponselnya kepada pihak lain sebelum bisa masuk. Ini harusnya seperti izin. David tidak punya umpan, jadi dia menghilangkan kekuatan pikirannya. Kemudian, David mengerutkan kening. Kedua pria yang menjaga pintu masuk gedung adalah 2 master lantai atas kelas 1. Bukan hanya mereka, sebenarnya ada banyak seniman bela diri yang berada di dalam gedung tersebut. Mungkinkah ini seniman bela diri yang merekrut orang baru yang ditemukan oleh tim disiplin? Tidak, karena yang terkuat di gedung ini hanyalah Dragon Ranker pemula. Jika ini mereka, tim disiplin akan dengan mudah menanganinya dengan kekuatan mereka. Mereka tidak perlu melaporkan berita apapun. Di mana masalahnya? David memutuskan untuk menyelinap masuk dan melihat-lihat. Pindah ke sisi lain gedung, David menyebarkan kekuatan pikirannya untuk memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dan dalam sekejap, dia mencapai lantai atas gedung. Kemudian, David berjalan menyusuri gedung.
Dengan bantuan kekuatan pikirannya, tidak ada yang bisa mendeteksi David. Segera, dia sampai di lantai tengah gedung, tempat semua orang biasa yang datang berkumpul. Seluruh lantai hanyalah satu aula. Itu sangat besar dan dapat menampung ribuan orang. David berbaur dengan kerumunan dan duduk. Dia ingin melihat apa yang dilakukan orang-orang ini. Tidak butuh waktu lama hingga seluruh aula dipenuhi orang. David takut mengungkapkan identitasnya, sehingga ia tidak berbicara kepada orang-orang di sekitarnya. Setelah kursi terisi, lebih dari selusin seniman bela diri masuk. Pemimpinnya adalah Dragon Ranker pemula yang telah terdeteksi oleh kekuatan pikiran David sebelumnya. Setelah lebih dari selusin seniman bela diri masuk, mereka mulai menunjukkan kekuatan beberapa seniman bela diri mereka. Mereka meninju batu-batu besar dengan tangan kosong dan mematahkan jeruji baja setebal ibu jari. Dalam sekejap, ribuan orang biasa di bawah bersorak kaget. Daud sangat marah. Seniman bela diri ini berani melanggar aturan Summerland. Mereka berani menunjukkan kekuatannya kepada banyak orang biasa dan mempengaruhi kehidupan mereka. Mereka pasti bosan dengan hidup. Namun, dia tidak langsung melakukan apapun. Seorang Dragon Ranker pemula yang biasanya menyendiri dan pendiam ditetapkan menjadi bintang tamu di sini. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di balik ini. Segera setelah itu, seorang pria parubaya di atas panggung mulai berbicara. Semakin banyak David mendengarkan, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Dia jelas-jelas mencuci otak semua orang. Siapapun yang bergabung dengan mereka dapat memiliki tubuh itu. Kuat bukan saja mereka tidak akan pernah sakit dan kebal, namun umur mereka juga akan diperpanjang sehingga bisa hidup lebih lama. David memandang orang-orang di sekitarnya dengan ekspresi penuh kerinduan di wajah mereka, dan dia merasa segalanya menjadi serius. Jika seseorang ingin menjadi ahli bela diri, bakat adalah hal yang terpenting. Selain itu, mereka perlu memulai pelatihan sistematis sejak usia muda. Begitu mereka berusia 18 tahun, mereka tidak akan pernah bisa mencapai apapun meskipun mereka berlatih seni bela diri. Tentu saja, dia pengecualian karena dia menemukan peretasan untuk ini. Seniman bela diri ini hanya membodohi orang biasa. Melihat ekspresi kerinduan di wajah orang-orang biasa di usia 20-an, 30-an, 40-an, bahkan 50-an, besar kemungkinan mereka akan merelakan hidup bahagia dan berinvestasi di dalamnya hingga mencapai titik impas. Mereka mengguncang fondasi Summerland. Dia harus menghukum gagasan ini. David ingin segera masuk dan menamparkan orang-orang ini sampai mati sekarang juga. Tetap saja, dia menahan diri karena mereka hanyalah anak-anak. Sangat mudah untuk menghancurkan mereka di sini, tapi dia pasti akan membuat orang lain khawatir jika dia melakukannya. Selain itu, ini hanyalah tempat di mana mereka akan merekrut orang-orang baru, sedangkan mereka yang bergabung akan dikirim ke markas untuk budidaya terkonsentrasi. Setelah memikirkannya, David memutuskan untuk bertemu dengan Menteri Kabinet Met Provinsi Wangi dulu. Di kota Wangi, para seniman bela diri mulai merekrut orang-orang biasa secara terbuka. Apa Menteri Kabinet Met Pengecut Provinsi Wangi? Apakah dia masih menginginkan pekerjaannya? David sangat marah sekarang. Jika orang-orang ini dibiarkan terus bertambah, maka penyakit ini akan segera menyebar ke seluruh negeri. Fondasi seluruh Summerland akan terguncang. Bab 762. David keluar dari gedung, merasa sedikit kesal. Jika keluarga Haran tidak bertindak selama sebulan lagi, mungkin akan terjadi gangguan pada tatanan sosial Summerland. Summerland terlalu besar. Terdapat 66 provinsi besar dan banyak kota besar, menengah, dan kecil. Tidak mungkin menampung begitu banyak orang dimanapun. Sekalipun dia kuat, dia tetap tidak bisa berada di dua tempat sekaligus. Selain itu, terlalu mudah bagi seniman bela diri untuk merekrut orang biasa. Godaan untuk kebal terhadap segala penyakit dan berumur panjang terlalu besar. Meski itu semua scam, orang awam tidak mengetahuinya. Mereka hanya mempercayai apa yang mereka lihat. David kini hanya berharap keluarga Haran segera bertindak. Begitu berita kembalinya Mason ke masa kejayaannya keluar, tidak ada yang berani memikirkan Summerland lagi. Kekhawatiran internal Summerland juga akan mudah diselesaikan. Saat David hendak mencari Menteri Kabinet Provinsi Gunung Wangi,
telepon di sakunya berdering. Itu adalah Benediktus. Apakah ada situasi? David dengan cepat menjawab telepon. Kapten, ada situasi di distrik selatan, suara Benedik terdengar dari telepon. Beritahu yang lain dan kirimkan aku lokasinya, kata David langsung. Bagus. David mencari lokasi di telepon, menentukan arah, dan segera pergi ke tujuan. Kecamatan Kota Harum Selatan. Ribuan orang berkumpul di alun-alun. Benediktus juga bersembunyi di antara ribuan orang di sini. Dia menemukan bahkan ada keluarga dengan 4 atau 5 anggota di sini. Ada juga anak-anak hingga usia 10 tahun dan orang tua berusia 60-an dan 705 tahun. Mereka semua berpartisipasi dalam hal ini. Seorang lelaki tua berada di peron di tengah, sedang mengajar ribuan orang untuk melakukan berbagai gerakan. Ya, itu sangat mirip dengan senam radio. Diakui lelaki tua itu, jika konsisten melakukan jurus-jurus itu, mereka bisa menjadi pencaksilat. Selain itu keuntungan menjadi ahli bela diri adalah kebal terhadap segala penyakit dan tidak terjangkit, bahkan dapat memperpanjang umur. Benediktus segera mengetahui bahwa orang-orang ini adalah pembohong. Jika menjadi seorang ahli bela diri sesederhana ini, maka segalanya akan menjadi sangat mudah. Semuanya telah dilatih secara sistematis oleh para tetua keluarga sejak kecil, dan mereka hanya dapat mencapai apa yang mereka miliki saat ini berkat bakat luar biasa mereka. Orang-orang biasa yang hampir tidak memiliki bakat ini, berkisar antara usia 10 hingga 60 atau 70 tahun, tidak dapat mencapai apapun bahkan dengan pelatihan. Apalagi melakukan gerakan tidak berguna seperti itu. Dia bisa merasakan keseriusan masalah ini, jadi dia diam-diam memberitahu David dan beberapa orang lainnya di tengah jalan menuju Gatreng. Setelah rangkaian gerakan selesai, lelaki tua itu meminta semua orang untuk duduk. Kemudian, dia mulai mengajari mereka pelatihan pikiran. Saat semua orang sedang berkonsentrasi mengikuti guru untuk berlatih latihan pikiran, tiba-tiba ada keributan di belakang Benediktus. Dia melihat ke belakang. Bab 763. Sekelompok wanita parubaya ingin masuk ke alun-alun bersama beberapa orang tua dan anak-anak. Setidaknya ada ratusan dari mereka. Saat ini, puluhan seniman bela diri bergegas maju. Ada konflik sengit antara kedua belah pihak. Tentu saja, para wanita, anak-anak, dan orang tua ini bukanlah penentang para seniman bela diri. Segera, mereka dipukuli secara brutal oleh para seniman bela diri. Aku mencari ayahku. Seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun diam-diam melewati kerumunan, memasuki alun-alun, dan berdiri di samping Benediktus. Ayah, ayah, kamu ada di mana? Apakah kamu tidak menginginkan aku dan ibu lagi? Di alun-alun yang awalnya sepi, suara gadis kecil itu sangat menonjol, dan juga menarik perhatian ribuan orang di alun-alun. Orang tua di peron juga berhenti mengajar dan bertanya, siapa ayah dari gadis kecil ini? Ya, Tuan, seorang pria berusia 30-an berdiri dan menjawab. Mengapa kamu datang ke sini sebelum berurusan dengan keluargamu? Apa yang aku katakan pada kalian semua? Guru itu bertanya dengan marah. Saya minta maaf Tuan, saya menjelaskannya kepada keluarga saya, tetapi mereka semua mengatakan saya gila. Mereka tidak percaya bahwa Anda begitu kuat, Pak. Mereka tidak hanya menolak ikut dengan saya, tapi mereka bahkan berusaha menghalangi saya untuk datang, jadi saya datang diam-diam, kata pria tersebut. Ayah, ayah. Ketika gadis kecil itu melihat pria itu berdiri, dia bergegas mendekat dan memeluknya. Ayah, pulanglah bersama kami. Ibu dan aku tidak bisa hidup tanpamu, isak gadis kecil itu. Joy, percayalah pada ayah. Berlatihlah bersama ayah dan kamu juga bisa menjadi seniman bela diri. Kamu akan menjadi super kuat dan kebal, kata pria itu dengan antusias. Ayah, aku tidak ingin menjadi super kuat, dan aku tidak ingin menjadi kebal. Aku ingin kamu pulang bersama ibu dan aku. Saya ingin pergi ke sekolah. Apa gunanya belajar? Jangan pergi ke sekolah. Hanya dengan berlatih bersama gurumu, kamu dapat mengubah takdirmu. Aku tidak mau, aku tidak mau. Ibu bilang dia pembohong dan dia curang. Ayah di sini, dan sekarang, ayah tidak menginginkan kita lagi,
gadis kecil itu menggelengkan kepalanya berulang kali sebelum menunjuk lelaki tua di peron dan berkata, kamu bodoh, beraninya kamu menghina guru. Setelah pria itu selesai berbicara dengan marah, dia menamparkan wajah gadis kecil itu. Tamparan. Gadis kecil itu jatuh ke tanah setelah ditampar. 5 sidik jari langsung muncul di wajahnya. Orang bisa melihat betapa kuatnya dia. Hah ya, gadis kecil itu meratap dengan keras. Saat ini, lelaki tua di peron berbicara. Biarkan ibu gadis kecil itu masuk ke sini. Seorang wanita berusia 30-an diizinkan masuk. Ketika dia mendengar tangisan gadis kecil itu, dia bergegas. Saat itulah dia melihat putrinya tergeletak di tanah dengan 5 sidik jari mencuat di wajahnya. Joy, apa yang terjadi? Siapa yang menamparmu? Bu, tidak apa-apa. Ayah tidak menamparku, aku terjatuh. Gadis kecil itu masih membela ayahnya sekarang. Wanita itu mengangkat kepalanya dan menatap pria bermata merah darah itu. Kamu bajingan, kamu tidak pantas menjadi ayah Joy. Setelah dia mengatakan itu, dia berdiri dan melambaikan tangannya untuk memukul pria itu. Pergilah, wanita gila. Pria itu mendorong istrinya menjauh. Wanita itu berhenti berinteraksi dengan pria itu dan sebaliknya, dia menatap pria tua di peron. Kemudian, dia berlutut dan berkata sambil menangis, Tuan, tolong kembalikan suamiku. Dia belum pernah memukul Joy sebelumnya. Dia akan bermain dengan Joy setiap hari sepulang kerja, dan dia sangat berorientasi pada keluarga. Namun, sejak dia bergabung denganmu, dia terlihat seperti orang yang berbeda. Dia menjadi mudah tersinggung, dan dia tidak lagi memedulikan kami. Tolong, saya akan memberi Anda semua uang di keluarga untuk melepaskan dia, oke? Kamu salah paham. Saya tidak memaksa suami Anda melakukan apapun, dan kami tidak akan membatasi kebebasan suami Anda. Selama dia mau pergi, dia bisa pergi kapan saja, kata lelaki tua itu perlahan. Sayang, ayo pulang ya. Keluarga. Kami sangat bahagia di masa lalu. Mari kita kembali ke kehidupan kita sebelumnya, oke? Wanita itu memandang suaminya dan memohon. Saya tidak akan kembali. Saya ingin berlatih dengan seorang guru dan menjadi seniman bela diri. Saya ingin tidak tersentuh, kebal terhadap segala penyakit, dan memperpanjang hidup saya. Kamu dan Joy juga harus berlatih bersamaku. Dengan begini, keluarga kami bisa tetap bersama selamanya, kata pria itu dengan fanatik. Sayang, bangun. Ini hanya pertunjukan dan kenyataannya tidak ada. Dia berbohong padamu. Dasar bodoh. Kamu wanita gila, jangan menghina gurunya. Kalau tidak jangan salahkan aku karena tidak bersikap lembut padamu. Bab 764, kamu bisa mengambil suamimu pergi. Tapi kamu tidak bisa mengambil kehebatanku. Karena kamu tidak percaya pada kemampuanku, aku akan menunjukkannya kepadamu. Lelaki tua itu memandang wanita itu dan berkata, jika bukan karena begitu banyak orang di tempat kejadian, dia akan meminta seseorang untuk menciptakan kembali ibu itu. Dan putrinya sejak lama, ia bahkan berani membawa orang ke lokasi kejadian untuk menimbulkan masalah. Dia sangat ceroboh. Aku tidak ingin melihatnya. Anda menggunakan metode ini untuk membingungkan semua orang ini. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia berdiri dan melihat keribuan orang yang hadir dan berkata, semuanya, bangun. Bayangkan betapa bahagianya keluarga Anda nantinya. Inilah orang-orang yang menghancurkan keluarga Anda dan menyebabkan Anda terpisah dari istri dan anak-anak Anda. Berhentilah mempercayainya. Kembalilah ke keluargamu. Keluarga dan anak-anak Anda sedang menunggu Anda. Titik petik 2. Kata-kata wanita itu bergema di alun-alun. Hal itu pun mulai menggugah hati sebagian orang. Apa tujuan mereka datang ke sini lagi? Apakah mereka benar-benar kebal terhadap segala penyakit dan hidup lebih lama? Mereka telah berlatih selama beberapa hari, namun tidak merasakan apapun. Apakah ini nyata atau hanya bohongan? Sungguh kurang ajar. Keluarkan mereka dari sini. Orang tua di peron itu melolong dengan marah. Segera, beberapa seniman bela diri maju, siap untuk mengambil ibu dan anak tersebut. Sayang, ayah, ibu dan putrinya memandang pria itu. Pria itu juga tahu bahwa mereka akan disiksa jika dibawa pergi oleh orang-orang ini, jadi dia ragu dalam hatinya.
Dia ingat keluarganya yang bahagia. Pada akhirnya, dia berkata, "Tuhan, tolong selamatkan istri dan anak perempuan saya." Dia berani memberitahuku di depan banyak orang. Jika saya tidak memberikan pelajaran, bagaimana saya bisa terus menjadi guru Anda di masa depan? Kata lelaki tua itu dengan wajah muram. Kalau begitu, aku akan membawanya pergi dari sini. Pria itu ragu-ragu sebelum berkata. Ia masih tidak bisa tinggal diam melihat istri dan putrinya tercinta dibawa pergi oleh pihak lain. Begitu mereka dibawa pergi, tidak dapat dibayangkan penderitaan seperti apa yang akan mereka derita. "Sayang, ayo kita pulang bersama," ajak wanita itu dengan gembira. "Ayah, akhirnya kita bisa pulang bersama," kata gadis kecil itu dengan gembira. "Kamu ingin pergi sekarang? Sudah terlambat. Singkirkan mereka semua dan beri mereka pelajaran yang sulit. Pastikan mereka memahami akibat dari menghinaku," kata lelaki tua itu. "Ya, Penatua," beberapa seniman bela diri berkata dengan hormat. Benedik tidak bisa menonton ini lebih lama lagi. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini terus melakukan kemarahan. David belum datang, jadi dia harus mengambil tindakan. Dia tidak punya pilihan meskipun dia akan mengirim pihak lain. Bagaimana jika keluarga beranggotakan 3 orang ini dibawa pergi dan sesuatu yang buruk terjadi pada mereka? Itu adalah 3 nyawa. Dia sangat jelas tentang temperamen beberapa seniman bela diri. Mereka selalu menganggap manusia biasa adalah semut, padahal mereka adalah dewa yang menyendiri dan jauh dari dunia, mengendalikan hidup dan mati manusia biasa. Ada alasan mengapa Summerland menolak membiarkan mereka muncul kembali. Begitu mereka bersentuhan dengan masyarakat biasa, keseimbangan seluruh masyarakat akan terganggu. Beberapa seniman bela diri akan membawa keluarga beranggotakan 3 orang itu pergi. Tiba-tiba, ada sosok yang menghalangi mereka, gelandangan. Seniman bela diri yang hendak mengambil tindakan dikirim terbang setelah Benedictus meninju mereka. Kecelakaan mendadak itu pun mengejutkan semua orang yang hadir. "Siapa kamu?" Orang tua di peron itu bertanya dalam-dalam. Saat Benedictus hendak berbicara, sebuah suara terdengar. Bab 765, Tim Disiplin Summerland. Orang tua itu tercengang. Kemudian, dia perlahan berbalik dan melihat seorang pemuda berdiri di belakangnya dengan tangan di bahunya. Lelaki tua itu merasa seolah tangan ini adalah gunung yang menekannya. Dia sama sekali tidak bisa menggerakkan bagian tubuhnya di bawah bahunya. Setelah mendengar bahwa ini adalah tim disiplin Summerland, para seniman bela diri di bawah mulai panik sebelum berpencar untuk melarikan diri. Sayangnya, David sudah siap. Beberapa staf setengah jalan menuju guard rank di tim disiplin yang bertanggung jawab atas area ini sudah ada. Mereka yang melarikan diri juga terlempar ke belakang. David hanya menggunakan tangan yang ada di bahu lelaki tua itu untuk menepuknya pelan sebelum lelaki tua itu merasakan sakit yang luar biasa. Sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, David memukulnya, dan dia pingsan di peron. Mata ribuan orang tertuju pada David saat dia berdiri di peron. David menghela nafas sedikit dalam hatinya. Masih terlalu sulit untuk mengisolasi seniman bela diri dari masyarakat biasa. Bagaimanapun, lusinan keluarga dan sekte tersembunyi kini muncul kembali. Oleh karena itu, kontak antara kedua pihak tidak dapat dihindari. Namun, penghindaran yang disengaja akan memberikan kesempatan kepada orang-orang ini untuk mempengaruhi masyarakat. Oleh karena itu, ia harus mengatakannya secara langsung dan terbuka. David memandang ribuan orang di tempat kejadian dan berkata, "Halo semuanya. Saya Kapten David Liddell dari tim disiplin Summerland. Anda bisa menganggap tim disiplin ini satu tingkat lebih tinggi dari polisi. Polisi mengurus urusan rakyat biasa, sedangkan kami mengurus urusan ahli bela diri. Seniman bela diri memang ada, tapi tidak semudah yang Anda bayangkan untuk menjadi seniman bela diri. Seniman bela diri. Anda harus mulai berlatih secara sistematis sejak usia muda, dan itu juga tergantung pada bakat Anda. Mungkin sulit bagi sebagian orang untuk menjadi seniman bela diri bahkan setelah berlatih sepanjang hidup mereka. Terlebih lagi, ketika Anda berusia di atas 18 tahun dan menjadi dewasa, akan sulit bagi Anda untuk mencapai apapun meskipun Anda berbakat.
Anda tidak akan menjadi seorang seniman bela diri dengan melakukan beberapa gerakan di usia 60-an atau 70-an seperti yang Anda lakukan sekarang. Selain itu, meskipun Anda seorang seniman bela diri, Anda tidak akan kebal, dan hidup Anda tidak akan diperpanjang. Kita terbuat dari daging dan darah. Kalau kita tertembak atau ditusuk, kita juga akan mati. Adapun untuk memperpanjang hidup Anda, itu bahkan lebih mustahil. Seniman bela diri bahkan mungkin hidup lebih pendek daripada orang kebanyakan. Karena kami telah berlatih sangat keras sejak kami masih muda, beberapa orang akan mengalami cedera tersembunyi jika mereka tidak berlatih dengan benar. Cedera ini bisa sangat sulit disembuhkan dan akan mengurangi nyawa kita. Jadi, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa Anda telah dibohongi. Orang-orang yang membohongimu adalah orang-orang yang mempunyai niat jahat, dan mereka akan melakukan perbuatan buruk apapun yang mereka inginkan. Mereka tidak hanya ingin memisahkan Anda dari keluarga Anda dan menghancurkan keluarga Anda, tetapi mereka juga ingin mengguncang fondasi Summerland. Anda adalah fondasi Summerland, dan Anda adalah bagian terpenting negara kami. Sekali Anda goyah, seluruh negara akan berada di ambang kehancuran. Kami telah lama mengejar seniman bela diri jahat ini dan akhirnya menangkap mereka. Sekarang, mereka akan menghadapi hukuman berat menurut hukum Summerland. Mereka bahkan mungkin tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan ini. Terakhir, aku ingin memberitahumu bahwa yang terpenting bagi manusia adalah cinta, baik itu antara keluarga, sahabat, atau cinta romantis. Anda hanya akan menemukan tempat di dunia ini jika Anda memiliki cinta. Jika kamu kehilangan ini, lalu apa arti hidup? Kembalilah ke kehidupan lamamu. Istri, anak-anak, dan orang tuamu sedang menunggumu, bersama teman-temanmu. Di sanalah tempatmu berada. Ketika Daud mengatakan hal itu, ia menggabungkan perkataannya dengan kekuatan pikirannya yang kuat. Ia dapat menembus tubuh orang-orang ini dan mencapai bagian terdalam hati mereka. Pikiran mereka yang telah dicuci otak perlahan digantikan oleh perkataan David. Dengan itu, mereka perlahan sadar kembali. Banyak dari mereka memeluk keluarganya dan mulai menangis. Pria yang baru saja menamparkan putrinya itu sadar kembali. Ketika dia melihat putrinya yang wajahnya memerah karena tamparan yang baru saja diterimanya, dia menamparkan wajahnya sendiri beberapa kali. Kemudian, dia berlutut di depan istri dan putrinya untuk meminta maaf kepada mereka. Pada akhirnya, ia dimaafkan oleh istri dan putrinya sebelum mereka bertiga berpelukan dan menangis. Bab 766. Kata-kata yang bercampur dengan kekuatan pikiran bisa dikatakan telah menembus hati semua orang ini. Mereka menyentak orang-orang yang hadir kembali ke akal sehatnya. Semua orang di alun-alun menangis. Ketika mereka sadar kembali, mereka menyadari apa yang telah mereka lakukan dalam beberapa hari terakhir. Mereka ingin meninggalkan istri, anak, dan bahkan orang tuanya. Bahkan mereka ingin meninggalkan keluarga bahagianya. Mereka datang ke sini setiap hari untuk mengikuti apa yang dikatakan gurunya dan melakukan gerakan-gerakan yang mirip dengan senam radio siswa SD. Bisakah mereka menjadi seniman bela diri yang tak tersentuh, kebal terhadap segala penyakit, dan memperpanjang hidup mereka dengan melakukan hal tersebut? Orang normal manapun akan tahu bahwa hal itu tidak mungkin. Sayangnya mereka sudah tersihir oleh penjahat saat itu, jadi mereka tidak mau mendengarkan bujukan siapapun. Untungnya, mereka diselamatkan oleh penegak hukum Summerland. Jika tidak mereka akan semakin terjerumus ke dalam penipuan dan akan terlambat untuk merasa menyesal ketika mereka tidak punya apa-apa lagi di masa depan. Terima kasih atas bantuannya. Pria dari keluarga 3 orang yang baru saja dibawa pergi berlutut di tanah dan berkata dengan tulus kepada David. Terima kasih telah menyelamatkan ayah saya, Tuan, dan menyatukan kami kembali sebagai satu keluarga. Gadis kecil itu juga berlutut dan berkata, terima kasih atas bantuannya. Terima kasih atas bantuannya. Terima kasih atas bantuannya. Semakin banyak orang berlutut untuk berterima kasih kepada David di peron. Pada akhirnya, ribuan orang di lokasi kejadian berlutut. David berdiri di peron dan menatap orang-orang biasa ini. Dia bahkan lebih bertekad untuk melenyapkan seniman bela diri ilegal ini dan tidak melakukannya. Telah membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan di Summerland. Dia ingin melindungi tanah asli Summerland.
Seorang seniman bela diri memiliki kekuatan yang tampak luar biasa bagi orang awam. Ditambah dengan beberapa teknik cuci otak, sangat sulit bagi orang awam untuk menolaknya. Novel drama, Orc memegang hak teks hak cipta. Dia mampu menyadarkan ribuan orang hanya dengan beberapa kata, tapi itu bukan karena kata-katanya yang persuasif. Sebaliknya, karena perkataannya bercampur dengan kekuatan pikirannya yang kuat, itulah yang terpenting. Jika orang lain mengucapkan kata-kata ini, mereka tidak hanya tidak akan membangunkan orang-orang tersebut, mereka bahkan mungkin dihina dan diserang. Semuanya, bangun. Jangan terlalu rendah hati, Anda adalah fondasi Summerland, jadi Anda secara alami akan dilindungi oleh negara kami. Pulanglah dan jalani kehidupan normalmu dengan baik, karena menjadi ahli bela diri tidaklah sesederhana yang kamu kira. Selain itu, dunia seniman bela diri tidak sebebas yang Anda kira. Setelah David selesai berbicara, dia menghilang dari peron. Di dalam villa mewah di pinggiran kota Wangi, David sedang duduk di ruang tamu. Duduk di sebelahnya adalah seorang menteri kabinet dari Met. Provinsi Wangi Seamus Rogan. Benedictus dan separuh jalan lainnya menuju Gatranker dikirim oleh David untuk melanjutkan penelitian. Rogan, bukankah menurutmu kamu harus memberiku penjelasan? Kata David dengan marah. Dia sangat marah. Ada begitu banyak seniman bela diri di kota Wangi yang membingungkan orang awam. Seamus, Menteri Kabinet Met. Provinsi Wangi, bukan hanya tidak pergi menyelidiki, tapi dia juga tinggal di rumah dan beristirahat dengan tenang. Hal ini membuatnya ingin menamparkan Seamus sampai mati. Pemandangan yang baru saja dia lihat di alun-alun di distrik selatan pasti terjadi di tempat lain di seluruh Fragrant City. Jika dia tidak meluangkan waktu untuk menyelesaikannya, itu akan segera menyebar ke seluruh Met. Provinsi Wangi, bahkan seluruh negara bagian. Itu akan sulit. Miliaran orang biasa di Summerland bukanlah lelucon. Kapten Liddell, maafkan saya tidak mengerti maksud Anda, jawab Seamus dengan jelas. Oh, Anda tidak tahu apa yang saya maksud. Apa kamu yakin? Daud bertanya lagi. Aku benar-benar tidak tahu, jawab Seamus yakin. David memiringkan kepalanya untuk melihat Seamus. Saat ini, dia sedikit curiga. Seamus hanyalah seorang menteri kabinet provinsi yang juga seorang Dragon Ranker pemula, jadi beraninya dia berbicara seperti itu kepada David. Tampaknya permasalahan di Fragrant City tidak sesederhana yang ia kira. David menyebarkan kekuatan pikirannya dan menggunakannya untuk menyelimuti lingkungan sekitar. Akhirnya, dia menemukan letak masalahnya. Saya mengerti. Dia mengerti sekarang. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda, ada begitu banyak seniman bela diri di Fragrant City yang bertindak sembarangan dan melanggar hukum Summerland. Mereka tidak hanya menghubungi orang biasa, tetapi juga menipu dan menyihir mereka. Mereka meminta orang-orang biasa untuk meninggalkan kehidupan aslinya dan mengikuti mereka berlatih seni bela diri. Mereka bahkan mengaku bisa menjadi ahli bela diri dalam waktu singkat. Mereka mengklaim bahwa mereka tidak hanya menjadi tak tersentuh, tetapi mereka juga kebal terhadap segala penyakit dan memperpanjang umur mereka. Anda tidak tahu itu. Aku tidak tahu, kata Seamus sambil menyeruput tehnya. Kalau begitu, apakah Anda masih menginginkan pekerjaan Anda sebagai Menteri Kabinet di Met? Provinsi Wangi. Kapten Liddell, apakah saya Menteri Kabinet dari Met? Provinsi Wangi atau tidak ada hubungannya dengan tim disiplin Anda kan? Dan aku sakit, jadi aku berada di rumah baru-baru ini, dan wajar jika aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Seamus tertawa dan berkata. Rogan, karena Anda berkata demikian, sekarang saya akan mengumumkan sebagai anggota Parlemen Summerland bahwa Anda tidak lagi menjadi Menteri Kabinet di Provinsi Met. Sebagai anggota Parlemen Summerland, saya berhak memberhentikan Menteri Kabinet Provinsi, kata David sambil tersenyum. Saat Seamus mendengar perkataan David, senyuman di wajahnya perlahan memudar. Tentu saja dia mengetahui identitas David. Ia bukan hanya kapten tim disiplin Summerland, ia juga anggota parlemen dari Parlemen Summerland. Jika David ingin memberhentikannya sebagai Menteri Kabinet Met Provinsi Wangi, sebagai anggota Parlemen Summerland, memang bisa melakukan itu. Jika dia kehilangan jabatan Menteri Kabinet, nilainya akan turun drastis.
Dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Yang diapresiasi oleh orang lain adalah posisinya sebagai Menteri Kabinet di Provinsi Met. Bukan dia sebagai Dragon Ranker pemula. Kapten Liddell, anggota Parlemen Liddell, saya sarankan Anda menarik kembali apa yang baru saja Anda katakan. Kalau tidak, hari ini tidak akan berakhir dengan baik, kata Seamus muram. Oh, Seamus, sebenarnya aku sangat penasaran. Karena kamu tahu identitasku dan kamu adalah Dragon Ranker pemula, kenapa kamu berani berbicara seperti ini padaku? Apakah kamu tidak takut mati? Dengan apa yang kamu lakukan sekarang, seperti membiarkan seniman bela diri merekrut orang-orang biasa di Fragrant City dan mengguncang fondasi Summerland, aku punya alasan untuk segera membunuhmu di sini, tanya David berpura-pura kebingungan. Hahaha, Seamus tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia segera berdiri dan menyingkir, menjauhi David dan berkata, David, karena kamu sudah tahu, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa kamu salah datang ke sini. Hari ini, saya telah lama menunggu tim disiplin Anda. Segera setelah itu, Seamus berkata dengan lantang, Tuan-tuan, mohon tunjukkan diri Anda. 3 orang tiba-tiba muncul di aula, mengelilingi David di tengah. Seorang pria parubaya dan 2 pria tua. Mereka semua adalah penjaga Gatreng. Setelah David memperluas kekuatan pikirannya, ia menemukan keberadaan ketiga orang ini. Jadi, dia juga tidak terkejut. Mereka hanyalah Gatranker pemula, jadi mereka tidak berbeda dengan 3 semut di depannya. Dia bisa menghancurkan mereka sesuka hati. Bab 767, apakah kalian bertiga adalah akar penyebab kekacauan di kota wangi ini? David bertanya dengan tenang. David, karena kamu berani membunuh pewaris keluarga Dominic di acara akbar orang-orang terpilih, kamu ditakdirkan untuk diburu sampai mati oleh keluarga Dominic. Sekarang, apakah kamu merasa kasihan pada keluarga Dominic? Kata pria parubaya itu. Kamu berasal dari keluarga Dominic. Tepat, keluargamu hanyalah seekor anjing liar sekarang. Siapa yang memberimu keberanian untuk melompat keluar dan mengguncang fondasi Summerland? Lelucon yang bagus. Anjing darat. Ini hanyalah taktik yang digunakan keluarga Dominic untuk membuang waktu. Jika keluarga Dominic ingin melakukan sesuatu, tidak ada yang tidak berani kami lakukan. Era Summerland akan segera berakhir, dan hari-hari baikmu akan segera berakhir, David. Hari ini adalah hari kematianmu, dan inilah yang ingin kami sampaikan kepada dunia. Jika kamu menyinggung keluarga Dominic, apapun identitasmu, kamu tetap akan menemui jalan buntu, ucap pria parubaya itu sambil terkekeh. Apakah kamu yakin akan membunuhku? Tanya David enteng. David, kamu tidak perlu sesumbar lagi, kami sudah mengetahui kekuatanmu dengan jelas. Karena kamu bertemu kami bertiga hari ini, kamu pasti akan mati. Meskipun saya akui Anda jenius dan jika kami membiarkan Anda terus berkembang, Anda akan menjadi Mason Stefani yang lain. Sayangnya, Anda tidak memiliki kesempatan untuk terus berkembang karena terlalu banyak orang yang menginginkan Anda mati. Wajar jika Seamus berani memihak pelaku kejahatan sedemikian rupa. Ternyata dia mengandalkan keluarga Dominic. Seamus, kamu tahu hukumnya, tapi kamu tetap memilih untuk melanggarnya, jadi kamu semakin bersalah. Aku akan memberimu hukuman mati sekarang. David mengabaikan orang-orang dari keluarga Dominic dan memandang Seamus, Menteri Kabinet Met. Provinsi Wangi. Haha, David, kamu seharusnya hanya mengatakan itu jika kamu bisa mengalahkan ketiganya. Orang-orang berbakat memilih pelindung integritas dan harus terus berusaha untuk mencapai kemajuan. Summerland sudah selesai, jadi tentu saja saya ingin mencari pendukung yang kuat, kata Seamus sambil tertawa. Menurutnya, David pasti akan meninggal hari ini. Dengan begitu, tidak ada yang tahu kalau dia mengandalkan keluarga Dominic. Dia bisa terus menjadi Menteri Kabinet Met. Provinsi Wangi dan diam-diam mengandalkan bantuan dari keluarga Dominic. Benar-benar, maaf, Anda tidak akan dapat melihat hari ketika Summerland jatuh. Setelah David selesai berbicara, dengan jentikan jarinya yang cepat, sebuah jarum perak terbang melintasi jarak puluhan meter dengan kecepatan kilat dan menembus jantung Seamus. David juga menambahkan kekuatan getaran dari pengobatan tradisional kuno Summerland ke jarum perak.
Ketika sampai di jantung Seamus, ia tidak langsung menembus jantung, melainkan menghancurkan jantung dengan getarannya. Memang benar dokter bisa menyelamatkan dan membunuh. Karena David telah menguasai seni pengobatan tradisional kuno Summerland, maka bisa dikatakan ia mengenal tubuh manusia seperti punggung tangannya. Dia memiliki lebih banyak cara untuk membunuh sekarang daripada sebelumnya. Dia tidak lagi terbatas pada kekerasan. Seamus hanya merasakan sakit di dadanya. Segera setelah itu, rasa sakit yang parah akibat patah hati melanda tubuhnya. Seluruh kekuatannya perlahan mulai menghilang. Kamu, Seamus memegangi dadanya kesakitan. Dia menunjuk ke arah David seolah ingin mengatakan sesuatu. Sedihnya, kekuatannya menghilang dengan cepat, dan penglihatannya juga semakin gelap. Dia hanya sempat mengucapkan kata, "Kamu," sebelum dia perlahan jatuh ke tanah, memejamkan mata, dan berhenti bernapas. Apa yang terjadi? 3 penjaga Gatreng dari keluarga Dominic memandang Seamus, yang tiba-tiba jatuh ke tanah dan berhenti bernapas, dengan ekspresi bingung. Apakah David baru saja melakukan sesuatu? Mengapa Seamus tiba-tiba jatuh ke tanah? Mereka berasal dari keluarga Dominic dan keluarga mereka berspesialisasi dalam senjata tersembunyi. Mereka telah terpapar pada hal-hal seperti senjata tersembunyi sejak mereka masih muda. Bisa dibilang tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu lebih banyak tentang senjata tersembunyi selain keluarga Dominic. Meski begitu, mereka tidak yakin bagaimana David membunuh Seamus. Ini sulit dipercaya. Mereka terus menatap David sejak mereka muncul, takut dia akan marah dan menyakiti seseorang atau melarikan diri. Namun, dia adalah penjaga Gatreng. Namun, David tidak pernah meninggalkan tempat duduknya, dan mereka tidak melihat adanya gerakan agresif darinya. Seamus dibunuh oleh David tepat di depan hidung mereka. Mustahil. Bab 768. David tidak mungkin melakukan itu. Menurut informasi rincian yang mereka dapatkan, David, seperti mereka, hanyalah seorang Gatranker pemula. Kecepatan puncak Gatranker yang digunakan David untuk melempar jarum perak bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh ketiga Gatranker pemula. Perbedaan di antara keduanya terlalu besar. Selanjutnya David pun membungkus jarum perak tersebut dengan kekuatan pikirannya yang kuat. 0. Jadi, mereka tidak bisa melihatnya sama sekali. "Siapa di sana? Tolong tunjukkan dirimu," teriak pria paruh baya itu. Ia tidak percaya Seamus dibunuh oleh David. Orang lain pasti pernah melakukan hal itu. Seluruh aula sunyi. Tidak ada yang menanggapi perkataan pria paruh baya itu. "Apakah kamu tahu konsekuensi menyinggung keluarga Dominic? Kalau kamu keluar sekarang, keluarga Dominic boleh melepaskannya. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar," tambah pria paruh baya itu setelah tak mendapat jawaban. "Oke, berhenti berteriak. Aku membunuh Seamus." David meletakkan kakinya di atas meja dan berkata dengan nada merendahkan. "Anda, dengan apa kamu membunuhnya?" Pria parubaya itu bertanya. "Senjata tersembunyi?" "Tentu saja," jawab David sambil tersenyum. "Senjata tersembunyi? Haha, adakah orang di dunia ini yang tahu lebih banyak tentang senjata tersembunyi selain keluarga Dominic? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menggunakan senjata tersembunyi untuk membunuh di depan kita tanpa kita sadari," ucap pria parubaya itu dengan angkuh. "Saya tidak memahami senjata tersembunyi sebaik Anda, tapi saya bisa menggunakannya lebih cepat dari Anda. Selama kecepatannya cukup cepat, sebuah jarum dapat menghancurkan sebuah planet. Cepat, seberapa cepat kamu bisa melaju?" Begitu pria parubaya mengatakan itu, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Dia menunduk dan melihat hatinya. Sebuah lubang bundar yang sangat kecil di kemejanya menarik perhatiannya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hatinya telah hancur. Kapan ini terjadi? Jantungnya sebenarnya telah tertusuk senjata tersembunyi. Ditambah lagi, senjata kecil yang tersembunyi ini juga memiliki kekuatan getaran. Senjata tersembunyi macam apa ini? Sebagai keluarga senjata tersembunyi, dia yang telah mempelajari senjata tersembunyi sepanjang hidupnya belum pernah mendengarnya. Mereka sebenarnya bisa menggunakan senjata tersembunyi seperti ini.
Senjata tersembunyi yang digunakan dengan cara ini dapat menghasilkan damage yang lebih besar dibandingkan senjata tersembunyi yang digunakan dengan cara biasa. Bahkan tanpa racun pun dapat menyebabkan kerusakan besar. Dia melihat lagi kedua penjaga guard rank lainnya. Dia melihat bahwa mereka juga berada dalam situasi yang sama. Mereka menutupi hati mereka dengan tangan, menunjukkan rasa sakit di wajah mereka. Secara bersamaan mengirimkan 3 senjata kecil tersembunyi dengan getaran keras sambil menghindari persepsi mereka. Langsung ke hati mereka juga. Bagaimana? Apakah itu cukup cepat? Tanya David bercanda. Kamu, tidak mungkin. Mustahil. Tidak ada yang bisa membunuhku dengan senjata tersembunyi. Pria parubaya tidak bisa menerima ini. Sayangnya, hatinya hancur. Oleh karena itu, bahkan jika dia adalah penjaga tingkat dewa, dia hanya bisa menerima nasib kematian. 3 penjaga guard rank mengikuti jejak Seamus. Mereka jatuh ke tanah perlahan dan berhenti bernapas. Sebagai keluarga yang berspesialisasi dalam senjata tersembunyi, mereka juga mati karena senjata tersembunyi. Jika mereka tidak mau menganggapnya sebagai penghinaan, mereka bisa menganggapnya sebagai takdir. Bab 769 David berdiri dengan wajah muram dan meninggalkan aula. Mengenai jenazah keempat ini, akan ada yang datang untuk mengurus akibatnya. David tidak menyangka Menteri Kabinet Provinsi akan ditahan oleh keluarga Dominic. Namun, dia menganggap membunuh 3 penjaga guard rank dari keluarga Dominic sebagai cara untuk melampiaskan amarahnya. Sekalipun mereka tidak dapat menggoyahkan fondasi keluarga Dominic, setidaknya itu akan merugikan mereka. Penjaga ketiga pangkat dewa tidak bisa dibunuh oleh siapapun, meski mereka semua masih di level pemula. Yang David tidak tahu adalah bahwa dari 3 penjaga tingkat dewa, hanya 2 yang berasal dari keluarga Dominic, sementara 1 dikirim oleh keluarga Haran. Tujuan bekerja sama dengan keluarga Dominic adalah untuk menciptakan kekacauan di Summerland terlebih dahulu. Karena ketiga pelaku guard rank telah dijatuhi hukuman mati, maka akan lebih mudah untuk menjalankan misinya. David terus memimpin tim disiplin untuk memberantas semua seniman bela diri yang melanggar hukum di Fragrant City. Pada akhirnya, total 3 penjaga pangkat dewa, 5,5 jalan menuju pangkat dewa, dan lebih dari 10 pangkat naga terbunuh. Di bawah pidato David yang bercampur dengan kekuatan pikiran, puluhan ribu orang biasa di Fragrant City sadar dan kembali ke kehidupan aslinya. Meskipun masalah di Fragrant City telah terselesaikan, situasi di seluruh negeri tidak optimis. Hal serupa mulai terjadi di banyak tempat. David tidak bisa berada di 2 tempat sekaligus, jadi dia akhirnya harus kembali ke ibu kota dan memberitahu Mason tentang Summerland. Pada saat yang sama, dia akan bertanya kepada Mason apakah ada yang bisa dia lakukan. Mason sekarang berada pada saat kritis. Melihat rencananya akan berhasil, dia harus menunggu keluarga Haran memimpin tim untuk menyerang, jadi dia belum bisa mengungkapkan dirinya. Dia hanya bisa mengirim Dek, Abraham, dan 7,5 jalan lainnya ke Gatranker dari Summerland ke David untuk bergabung dengan tim disiplin Summerland. David membagi tim disiplin menjadi 3 tim. Dia, Abraham, dan Dek, 3 penjaga peringkat dewa, masing-masing akan melakukannya. Memimpin tim untuk melakukan operasi pembersihan nasional. Namun, setelah apa yang terjadi di Fragrant City, tim perwakilan, keluarga Dominic dan Star Alliance, juga menjadi lebih pintar. Mereka tidak lagi melawan tim disiplin Summerland. Begitu tim disiplin Summerland muncul, mereka akan segera menyerah dan mencari tempat lain untuk pergi. Ditambah lagi, mereka tidak akan tumbuh lagi di kota provinsi karena akan tersebar ke beberapa kota bahkan kabupaten. Seluruh Summerland terdiri dari 66 provinsi besar, 66 kota setingkat provinsi, ratusan kota madya, dan ribuan kabupaten. Karena permasalahannya, tim disiplin Summerland tidak memiliki arah kerja yang jelas. Mereka mengikuti mereka ke seluruh negeri, namun efek yang dicapai agak sederhana. David juga merasa terganggu. Karena kekurangan energi, dia hanya bisa meminjam personel dari keluarga besar dan sekte tersembunyi. Namun saat ini sebagian besar sekte dan keluarga mulai menolak mengirimkan orang-orangnya untuk bergabung dalam tim disiplin, dengan berbagai alasan. Kini situasinya menjadi lebih jelas.
Bagian dalam Summerland sedang diganggu oleh keluarga Dominic dan Star Alliance. Di luar, keluarga Haran telah bersatu dengan kekuatan besar dunia untuk bersiap menyerang. Menghadapi permasalahan internal dan eksternal seperti ini, setiap orang berusaha mempertahankan kekuatannya untuk menghadapi kekacauan yang akan datang. Keluarga Dominic dan Star Alliance sendiri telah membuat Summerland tidak berdaya. Setelah keluarga Haran bersatu dengan kekuatan utama dunia, bagaimana Summerland akan melawan? Hampir semua orang merasa masa Summerland akan segera berakhir. Kediaman Capital Yard Mason. David dan Mason duduk berhadapan. Tuan Tua Stephanie, jangan menunggu lebih lama lagi. Mari kita ungkapkan saja, jika kamu tidak menakuti para bajingan ini dan terus menunggu seperti ini, Summerland akan benar-benar terjerumus ke dalam kekacauan, dan kemudian akan sulit untuk membersihkannya. David menghela nafas dan berkata. Dia sekarang merasa seolah tidak punya tempat untuk memamerkan kekuatannya. Jika dia dapat menemukan keluarga Dominic dan Star Alliance, dia ingin segera menemukan mereka dan menghancurkan mereka semua. Sayangnya kedua kekuatan ini seperti dua tikus, dan mereka tidak dapat menentukan dengan tepat di mana liang mereka berada. Selain itu, hal itu pasti akan mempengaruhi rencana Mason. Keluarga Dominic dan Star Alliance keduanya memiliki gut ranker yang kuat. Jika bisa dihancurkan, keluarga Haran tidak akan berani datang lagi. Mendesah. Menurutku keluarga Haran tidak begitu toleran. Mereka benar-benar belajar menjadi pintar dan tahu cara menghancurkan kita dari dalam terlebih dahulu, kata Mason. Tuan Tua Stephanie, sekarang bukan waktunya untuk peduli pada keluarga Haran. Situasi di negara ini sangat serius. Orang awam belajar lebih banyak tentang seniman bela diri, dan mereka mulai ingin menjadi seperti mereka. Bahkan jika keluarga Haran akhirnya muncul dan kamu memblokir semua kekuatan dengan kekuatanmu, kamu tidak akan bisa lagi menyembunyikan masalah tentang ahli bela diri itu, kata David dengan sedikit khawatir. David, kalau kita tidak bisa menyembunyikannya, biarkan saja. Bencana akan datang. Pada akhirnya, dunia tidak akan bisa menyembunyikan keberadaan para seniman bela diri. Tidak apa-apa asalkan tidak menimbulkan kekacauan. Jika saatnya tiba, publikasikan pernyataan tentang seniman bela diri tersebut atas nama penguasa Summerland. Tuan Tua Stephanie, bencana apa itu? Banyak orang bilang bencana akan datang, tapi tidak ada yang bisa menjelaskannya, tanya David. Saya juga tidak tahu. Mungkin wabah yang akan menimpa seluruh umat manusia, mungkin perang dunia ke-7 dalam sejarah manusia, atau mungkin invasi spesies. Singkatnya, ini adalah bencana. Tentang kehidupan dan kematian umat manusia. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Apakah itu menakutkan? Tanya Daud tak percaya. Ya. Bukankah itu ramalan dari orang-orang pada zaman dahulu? Mungkin salah, bukan. Lagi pula, prediksi seperti ini tidak terjadi hanya sekali atau dua kali sebelumnya. Kali ini berbeda. Baiklah, jangan membicarakan hal ini lagi. Meski malapetaka pasti akan datang, namun belum ada yang bisa menentukan waktu pastinya. Bahkan mungkin 100 tahun lagi akan datang, tapi kita harus memperhatikan momen ini, kata Mason mengalihkan topik pembicaraan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Dengan wilayah yang begitu luas dan banyaknya kota di Summerland, tim disiplin kami tidak memiliki tenaga yang cukup, kata David tak berdaya. Tunggu 3 hari lagi. Jika keluarga Haran tidak datang bersama tim setelah 3 hari, saya akan langsung menemui keluarga Haran dan menyatakan kepulangan saya dengan kehancuran keluarga Haran. Mason berpikir sejenak dan berkata. Kenapa tidak sekarang? Tanya Daud. Karena keluarga Haran bukan target saya dan mereka tidak perlu khawatir, tapi kalau memang tidak ada jalan, mereka hanya bisa digunakan untuk menghalangi tim lain. Baiklah, aku akan bertahan selama 3 hari lagi. Setelah David berbicara dengan Mason, dia segera meninggalkan ibu kota. Dia bahkan tidak punya waktu untuk pergi ke Celia. Setelah melakukan beberapa perhitungan, dia mengetahui bahwa masa Celia telah lama berakhir. Meski ingin bermalam, namun ketika memikirkan berapa banyak orang biasa yang akan tersihir hingga keluarga mereka terkoyak dan hancur jika ia menunda sehari pun, David menahan diri. Dia harus menyelesaikan urusannya terlebih dahulu. Itu hanya 3 hari. 3 hari kemudian,
Mason akan menunjukkan kekuatannya dan Summerland akan stabil kembali. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan rileks dengan baik. Bab 770 Ibu Kota Kediaman Keluarga Raja. Terjadi perdebatan antar inti keluarga. Fokus perdebatannya adalah apakah akan terus mengirimkan orang untuk bergabung dengan tim disiplin Summerland untuk mendukung Summerland dan menstabilkan situasi dalam negeri. Kini, sebagian besar keluarga raja telah keluar dari persembunyiannya dan datang ke ibu kota. Disinilah mereka memilih untuk muncul kembali. Sebagai keluarga terkuat di antara semua kekuatan tersembunyi, mereka tentu harus memilih tempat paling makmur untuk muncul kembali. Hanya sejumlah kecil orang yang tinggal di dunia tersembunyi untuk menjaga para tetua keluarga. Sekarang, berkumpul di sini adalah inti dari keluarga raja. Berita telah tiba dari tim disiplin Summerland. Mereka berharap semua keluarga dan sekte yang tersembunyi akan terus mengirimkan orang untuk mendukung mereka. Katakan padaku, bagaimana menurutmu? Delmon King, kepala keluarga raja, bertanya. Namun, ruangan itu sunyi, dan tidak ada yang melangkah maju untuk berkomentar. Setelah beberapa saat, Delmon berbicara lagi. Cameron, Augustus, kalian berdua duluan. Augustus dan Cameron adalah pilar keluarga raja saat ini. Mereka juga merupakan pesaing kuat untuk menjadi patriark berikutnya. Ketika mereka mendengar lelaki tua itu memanggil nama mereka, Augustus berdiri dan berkata, "Ayah, menurutku sekaranglah saatnya Summerland paling membutuhkan bantuan kita. Sebagai keluarga Summerland, kami harus terus mengirimkan orang untuk mendukung mereka." Keluarga kerajaan dan Summerland selalu memiliki hubungan kerja yang baik sehingga kami tidak bisa merusaknya seperti ini. Jika Summerland jatuh, saya rasa kami, keluarga raja, juga tidak akan aman. Augustus, kamu salah. Kami telah memberikan banyak bantuan kepada Summerland. Dari semua keluarga dan sekte tersembunyi, kami berkontribusi paling besar. Bahkan jika kami berhenti mengirimkan orang untuk mendukung mereka, Summerland tidak dapat menyalahkan kami atas hal itu. Mengingat situasi saat ini, sulit bagi Summerland untuk bertahan hidup, dan yang perlu kita lakukan sekarang adalah menjaga kekuatan agar kita bisa melindungi diri kita sendiri di masa depan, jawabnya. Cameron King segera, memberi pertolongan saat ada yang membutuhkan akan membuat orang lain lebih bersyukur daripada menyepuh bunga lili. Sekaranglah saatnya Summerland paling membutuhkan bantuan. Kita harus terus mendukung mereka. Summerland sangat kuat, jadi saya ragu mereka tidak memiliki sarana tersembunyi. Mungkin ini hanyalah salah satu jebakan mereka yang dirancang untuk memberikan pukulan menyakitkan kepada orang pertama yang keluar dari barisan. Augustus, itu hanya asumsimu. Apakah situasi di Summerland saat ini tidak cukup jelas? Bahkan jika Mason belum mati, dia berada di ambang kematian dan dia hanya bisa bertarung paling banyak satu kali lagi. Itu akan menjadi momen ketika dia menggunakan kekuatan terakhirnya. Sekalipun dia bisa bertahan pada penelitian gelombang pertama, bagaimana dengan gelombang kedua dan ketiga? Apa yang bisa dilakukan Summerland untuk melawan? Jika Summerland ingin melewati bencana ini dengan selamat, ia memerlukan generator energi tingkat dewa puncak tertinggi, tetapi apakah itu mungkin? Tentu saja tidak. Keluarga kami tidak bisa terikat pada kapal yang sama dengan Summerland. Sebaliknya, kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kami telah mengirimkan begitu banyak orang sehingga kami, keluarga raja, dapat mengatakan bahwa kami telah melakukan yang terbaik. Jangan lupakan ajaran nenek moyang. Mereka ingin kami memenangkannya dengan segala cara. David, kapten tim disiplin Summerland, tampil gemilang di acara akbar terpilih dan juga diakui sebagai generasi muda nomor 1 di Summerland. Menurut berita dari saudara kelima kami, dia telah menjadi penjaga peringkat dewa di usia muda, dan kemungkinan besar dialah orangnya. Oleh karena itu, sekarang adalah waktu terbaik untuk memenangkannya. Kita tidak boleh melewatkannya. Augustus, kamu bilang itu hanya mungkin, dan belum tentu Davidlah orangnya. Saya akui bahwa bakatnya memang luar biasa, namun dalam menghadapi situasi saat ini di Summerland, Gutranker pemula seperti dia tidak bisa berbuat banyak. Kekuatan utama di dunia tidak lagi memberinya kesempatan untuk berkembang. Setelah kami mendapatkan David di pihak kita,
kemungkinan besar kita akan menjadi sasaran kekuatan besar. Anda mendorong seluruh keluarga kami ke ambang kematian. Augustus dan Cameron bertengkar sengit. Keduanya mengutarakan pendapat berbeda. Keduanya adalah yang terbaik di antara generasi keluarga raja ini. Ada harapan bahwa keluarga akan terus mendukung Summerlin untuk mendapatkan dukungan Summerlin dan memenangkan hati David, yang mungkin menjadi legenda yang dinubuatkan. Selain itu, yang lain berharap keluarganya berhenti mendukung Summerlin dan menyimpan kekuatannya untuk perlindungan diri. Sejujurnya, keduanya sangat masuk akal.